Pasien sudah tiba dan sekarang sedang dirawat di ruang isolasi. Februari, kemudian dari tanggal 9 Maret baru sampai di Indonesia. Kemudian dalam perjalanannya pasien juga sempat transit ke Singapura pada tanggal 8 Maret di Singapura sempat dilakukan evaluasi, tapi pasien dinyatakan aman sehingga bisa melanjutkan penerbangan ke Bali. Ya. Nah, untuk pertimbangan dia ada gejala plus ada riwayat bepergian dalam 14 hari terakhir ke area negara yang diketahui ada kasus COVID-nya, maka kita putuskan setelah saya koordinasi dengan dinas kesehatan terkait, kita putuskan pasien ini adalah status dalam pengawasannya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan secara garis besarnya. Mungkin perlu saya informasikan juga, tadi lupa saya sampaikan bahwa sebelum pasien kemarin dirujuk ke sini, 2 hari sebelumnya pasien sempat opname di rumah sakit Bunda. Jadi dapat 2 hari opname di sana. Kemudian kemarin malam sekitar jam 10 pasiennya dirujuk ke sini setelah memutuskan bahwa kasus ini kita masukkan dalam kasus pengawasan. Dan memutuskan kasus pengawasan ini bukan hanya dari dokter DPDP, juga sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, dari hasil koordinasi itu diputuskan di Rumah Sakit Bunda ini sudah diputuskan bahwa pasien ini dalam pengawasan. Nah, sehingga dirujuklah ke sini. Nah, di sini pun kita rawat pasien dengan kasus pengawasan. Jadi kalau memang standarnya atau prosedurnya, kalau kasus pengawasan seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kita mesti rujuk. Tapi kita tetap juga koordinasi dengan alasan yang seperti tadi, akhirnya pasien kita rawat di sini. Mungkin ada yang ditanyakan. Saat ini pasien masih di sini berarti? Pasien masih di sini. Untuk ada nggak surveillance atau pendekatan keluarga atau orang yang pernah kontak, ada nggak penelusuran dari rumah sakit orang-orang yang pernah kontak dengan pasien? Pasien masih di sini. Tadi pagi kita pantau ya, perkembangannya membaik. Jadi sesamnya berkurang, batuknya juga berkurang. Jadi gejala klinis dia masuk itu sudah berkurang. Makannya lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Itu perkembangan fisiknya. Kalau terkait masalah pemantauan atau epidemiologisnya, mungkin dari pihak Dinas Kesehatan bisa memberikan penjelasan. Ya, baik, terima kasih Pak Kabid. Ya, mohon izin saya di sini mewakili Pak PLT Kepala Dinas, kemudian juga Pak Kabid P2AP. Hari ini ada rapat ya di provinsi karena suratnya memang dari dulu terkait juga dengan kesiapsiagaan COVID-19 yang mengundang Bapak Sekda satu Ketua Satgas kalau nggak salah ya. Terkait dengan pernyataan Pak Pasda ya, terkait dengan itu kita sekarang saat ini mungkin kita minta data dulu dari rumah sakit, alamat pasien itu, kemudian tentunya kita akan melakukan surveillance dari itu. Tapi mohon maaf nanti mungkin ini tidak kita akan buka gitu ya, kita mohon maaf sekali lagi biar tidak nanti karena psikologis ya keluarga ya begitu. Meskipun sebenarnya kemarin sudah dikasih alamat, tetapi kita pasti akan melakukan SOP-nya bagaimana nanti pemantauan di lapangan terkait dengan keluarga, khususnya orang yang kontak erat seperti itu. Dinas Kesehatan dalam hal ini kita sebagai dengan pedoman yang dibuat oleh Kemenkes, kita pakai SOP itu untuk pemantauan di lapangan. Sudah ada SOP-nya seperti itu, Pak. Ya. Ini belum ya, karena tadi Pak Kabit bilang dari Dinas sendiri sudah ada koordinasi dengan Dinas
sudah akan melakukan proses atau belum? Ya, karena informasinya baru kemarin. Kemarin kita sampai sore itu melakukan koordinasi terkait dengan kejelasan status pasien ini, ya seperti itu. Tapi nanti kita segera akan melakukan pengawasan di pemantauan di lapangan. Ya, kita tadi sudah koordinasi dengan Kepala Puskesmas itu berada pagi-pagi untuk seperti itu. Ya, pasukan yang terkait juga. Sebenarnya kan seperti saya sampaikan kemarin juga bahwa kesadekan ini kita sudah lakukan pada saat mulai rapat koordinasi sampai dengan terakhir itu pada saat rapat edah kedua Haji Marwana, dan teman-teman ahli puskesmas dan juga mungkin rumah sakit sudah siap seperti itu ya. Ya. Oke, silakan. Tadi bilang kan alamat atau nggak boleh gitu Pak. Kalau nyebut alamat dari mana itu nggak boleh gitu. Boleh. Kan nggak boleh. Kecamatan apa gitu kan? Boleh nggak mata upload ke Satu aja pertanyaan gitu. Kan nggak boleh tadi alamat itu nggak boleh kan? Sebenarnya ini bukan kewenangan saya untuk menjawab seperti itu, Pak. Nah, Ya. Ini aja cara SOP-nya. SOP-nya Ya kita akan melakukan mohon-mohon, tetapi mohon maaf nanti mungkin itu akan saya tidak bisa menjelaskan seperti itu. Tidak bisa. Untuk kecamatan sebut itu nggak bisa juga. Belum bisa ya. Oke, satu. Usianya boleh Pak? Ya. Usia Iya, berapa? 62 tahun. Ya, 62 tahun. perempuan ya, perempuan. 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 Dok, sedikit terkait dengan kondisi pasien yang saat ini. Artinya dari kemarin Pak Dok bilang di bunda ada infeksi infeksi paru ya. Kondisi secara medis saat ini seperti apa? Pak, mungkin bisa dijelaskan satu itu. Terus yang selanjutnya apakah nanti pihak rumah sakit sendiri ini kan di Bali rumah sakit rujukan di sana, Tabanan, Sanjiwani. Apakah nanti pasien ini dia akan dirujuk ke situ atau akan tetap ditangani di rumah sakit? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi akan saya jawab dari yang pertama itu bagaimana penanganan dari awal kondisi hingga sekarang ya. Jadi untuk pasien itu sendiri ya memang kita lakukan penanganan sesuai dengan prosedur tata laksana infeksi paru ya. Tata laksana infeksi paru dan penyakit lain yang ada di pasien sesuai dengan protokol pengobatan yang memang kami jalankan. Untuk yang jadi problemnya sekarang adalah evaluasi untuk memastikan bahwa ini dia benar COVID atau negatif. Jadi dari kondisi fisik segala macam lebih membaik daripada baru datang di rumah sakit Bunda. Ya, lebih membaik. Ya. Kemudian untuk ininya rencana apakah nantinya akan menuju atau tidak itu tergantung dari apakah nanti bisa di sini evaluasi hasil pemeriksaan swab tenggorokannya untuk memastikan konfirmasi apa memang harus rumah sakit rujukan. Jika memang seandainya memang harus rumah sakit rujukan, maka kita akan berkoordinasi lagi. Ya. Tapi sepertinya bisa dirawat di sini Pak pasien ini. Kalau untuk klinis sendiri bisa, tapi untuk konfirmasi, jadi konfirmasi apakah dia positif atau negatifnya itu di rumah sakit kami belum bisa. Belum bisa ya. Itu saya tambahkan Pak. Jadi semestinya sesuai dengan prosedur. Jadi seperti saya bilang tadi, pasien ini kan sudah harus biasanya dirujuk. Tapi karena kendala di rumah sakit rujukan sendiri belum bisa menerima, ada yang belum siap dari fasilitasnya, ada yang over kapasitas. Jadi sehingga kita rawat di sini dan setelah dilakukan perawatan fisik oleh BPJP, pasien membaik. Artinya yang penting intinya adalah bagaimana kita bisa memastikan pasien ini positif atau enggak. Gitu. Nah, untuk bisa memastikan positif atau tidak sesuai standar, labnya itu adalah hanya di rumah sakit rujukan. Di mana itu Pak? Nah, Tabanan bisa, Sanjiwani pengambilan sampelnya ya. Di rumah sakit Garut tidak ada Pak? Belum, karena memang disiapkan di rumah sakit rujukan. Oh, rumah sakit. Ya, karena sebenarnya kan harus dirujuk, jadi lab sekalian di sana. Nah,
Tapi kita sudah tetap berusaha. Tadi pun saya kontak dengan rumah sakit rujukan, tetap kita pantau setiap saat, dan kita sudah kasih pesan kalau sudah siap menerima tolong info ke kami, informasi kami. Tadi Singaraja saya kontak lagi tidak bisa, Tabanan juga belum bisa, Singaraja juga masih overkapasitas sama-sama. Tetap kita minta informasi dari dia kalau memang bisa menerima kita. Itu yang langkah kita yang pertama. Yang kedua, sudah kita koordinasikan tadi, dinas pun sudah kita minta tolong dong koordinasi dengan dinas provinsi atau dengan lab daerah. Kalau memang sudah over capacity atau tidak bisa menerima kita siap kok melakukan penanganan di sini. Dokternya apalagi secara teknis medis beliau bilang berani kita lakukan di sini asalkan labnya bisa diambil. Nah di sini kita minta nanti koordinasi dengan dinas provinsi, bisa tidak dia mengkondisikan dari provinsi itu mengirim petugas untuk pengambilan sampel atau swabnya untuk diperiksakan sesuai dengan standar yang ada untuk rumah sakit rujukan. Ini yang sedang kami upayakan. Dari tadi kita sudah koordinasikan, mungkin dinas pun kita bisa koordinasikan. Kalau itu bisa, secara klinis dokternya bilang berani kita akan rawat di sini. Kalau memang masih tetap di sana belum bisa menerima kita, yang penting labnya kita pastikan dulu. Mungkin itu intinya. Okay. Kalau berapa hari sih Pak hasil lab itu keluar? Kalau untuk berapa harinya itu sebenarnya tergantung apa namanya, dia nanti ngeceknya di mana. Karena selama ini yang di Bali itu dia sifatnya ngambil sampling aja. Ya jadi nanti untuk pengecekannya tetap dikirim kalau tidak salah ke Jakarta. Bali ya. Jadi untuk berapa harinya tergantung sekarang prosedur yang di sana. Tapi pasien ini sudah diambil Pak sampling apa? Belum ya? Belum ya? Jadi pasien ini belum diambil, karena kita tidak punya kemampuan untuk itu. Inilah kita koordinasikan, bisa tidak diambil sampelnya. Sampel untuk sampai tadi belum ada jawaban dari provinsi. Masih dikoordinasikan. Nanti dari dinas kabupaten yang koordinasinya kan ranahnya. Sudah tidak pasal kan. Barusan ditelepon kabinnya sudah katanya koordinasi dengan dinas provinsi. Kebetulan dia ada di Denpasar, masih berkoordinasi di sana untuk siap pengambilan sampel. Pak. Ya. Nah, itu terkait dengan penyebaran video yang kemarin itu pihak rumah sakit ya atau? Sebenarnya kita tidak. Kalau rumah sakit tak mungkin lah ya. Makanya ada di area rumah sakit. Ya. Kita pun masih bingung Pak. Karena sumber ini, karena kita kan tidak mungkin, kita kan tahu teorinya. Video itu salah, suspek itu sudah salah. Ya. Itu sudah salah. Jadi sebenarnya itu adalah kasus dalam pengawasan, tidak ada istilah suspek. Itu videonya aja salah. Makanya kan kita rumah sakit pun juga menyayangkan beredarnya. Ya. Kayaknya di sampingnya ada satpam. Nah, itu. Yang jelas kita tidak ada menyebarkan itu. Oke. Diambil, maksudnya di sini tidak tahu ya bukan. Dok, memang sih belakangan ini banyak yang menderita batuk, demam, dan juga sesak nafas. Masalah apa antisipasi kita sebenarnya secara teknis medis itu dari langkah awal sudah ada antisipasi. Jadi petugas kita mengenakan mungkin di video Iya. kita sudah mengenakan sesuai standar karena karena kita sudah pernah, kita memang sudah persiapkan. Kalau suatu saat ada kasus dan kita sendiri yang terpapar nanti, kita sendiri yang terpapar dan akan menyebarkan pada orang lain lagi, gitu. Seperti di negara lain kan gitu awalnya. Nah sekarang makanya begitu dari awal kita sudah antisipasi dengan prosedur yang berlaku. Jadi ambulan harus kemana, ya, terus kemudian harus masuk ke ruang isolasi yang ada di IGD, petugasnya harus bagaimana, kemudian pasien pun untuk mencegah penularan. Andai kata memang iya, kita berdoa aja negatif nih. Jadi kita berdoa negatif, tapi kalau positif pun kita sudah antisipasi penularan. Makanya dia harus masuk ke ruang isolasi, kita sudah punya ruang isolasi. Jadi dia harus masuk ruang isolasi. Petugas di ruangan pun kita tidak sembarangan dia masuk itu. Ada pakaian tertentu, APD-nya sama dokternya juga. Berapa pasien?
Enggak. Kemarin 20 kita punya. Gantian petugas, ganti baju dulu kan kenal lagi. Makanya kita bilang untuk antisipasi ya jangan banyak ada ya. Nah, jangan bohongin. Kalau memang satu ya satu. Nah, kalau kayak kemarin makanya kita berani bilang siap karena kita sudah banyak 20 dan ini memang dikasih Pak kita oleh dinas. Ya, ini sudah disiapkan kita punya ruang isolasi, disiapkan APD-nya. Karena kemarin Polisi untuk rumah sakit ini, untuk ruang isolasi berapa persen kesiapan untuk menerima pasien-pasien? kalau persennya susah jawab. Yang jelas kita punya 2 tempat tidur ya di ruang isolasi. Ya. Tapi Pak, nanti kalau memang kasus dia virus kayak corona ini, kalau sudah kita nyatakan dia kasus dalam pengawasan, kita tidak rawat di sini. Kecuali situasi kayak sekarang sebenarnya memang mudah-mudahan nanti Tabanan dan kosong nunggu kosong. Tabanan sama Singaraja sudah siap, gedungnya yang dia kasih siap. Kalau di Tabanan tadi saya tanya penyekatnya itu dia belum sedang dikerjakan. Hari ini sedang dikerjakan. Kalau di rumah sakit Singaraja tadi saya kontak terakhir, gedungnya sudah selesai, APD-nya dia belum siap. Nah ini mudah-mudahan dalam waktu singkat ini mereka siap sehingga kasus bisa kita rujuk. Oke. Tadi kan antisipasi terhadap rumah sakit itu terhadap keluarga, saya yakin yang nganter pertama pasti megang Pak. Oke. Itu antisipasi terhadap rumah sakit dan petugas. Ya, petugas itu juga bisa menularkan. Terkait nanti di lapangan ada prosedurnya, mungkin Pak Mas kita bisa memberikan informasi karena di prosedurnya di lapangan Pak. Sama mungkin bisa Pak nyambung Pak ya. Sejauh mana Pak pengawasan dinas kesehatan sendiri terhadap warga Jembrana terutama yang mungkin baru datang dari luar negeri? Ya, baik, terima kasih. Pertama mungkin terkait dengan keluarga pasien ini dulu ya. Tentunya nanti setelah kita dapat data kita akan lakukan tracking ya, pengawasan di lapangan. Kemudian mungkin kita akan mengambil data itu. Tentunya sampai itu juga pasti akan kita melakukan edukasi pada keluarga. Kalau misalkan mereka ditemukan segera ke pelayanan kesehatan. Kemudian kalau yang sehat mungkin tetap menjaga kesehatan dengan pola hidup germas itu ya, gerakan yang masyarakat hidup sehat itu, PHBS, cuci tangan dan kemudian makan yang cukup dan itu edukasi yang sebenarnya secara umum sudah diketahui oleh masyarakat karena media kan cukup ya viral untuk pencegahan ini. Dekat dengan warga negara Jembrana, warga Jembrana khususnya mungkin kalau ada informasi misalkan ada warga yang datang dari luar, saya yakin banyak warga Jembrana yang kerja di kapal pesiar seperti itu ya. Tentunya biasanya kita dapat notice Pak dari provinsi, dari Kasar Pelabuhan bahwa kalau dia sudah turun di bandara kemudian mesti diperiksa, nah kita dapat informasi untuk melakukan pemantauan ya. Kita pantau selama 14 hari seperti itu dan kita koordinasi dengan teman-teman puskesmas ya. Ya sudah ada sebenarnya kita pantau dan ini sudah melewati masa-masa inkubasi sudah ada dan itu syukur mereka sehat semua ya. Karena dapat informasi dari masyarakat juga, meskipun kita dapat informasi dari dinas provinsi, kita juga dapat informasi dari masyarakat, teman-teman melakukan pemantauan itu dan mereka dalam kondisi sehat. Aturannya Kemenkes ya. Jadi ini kewenangannya ada di dinas kesehatan mungkin atau Pak Dr. Arangin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini edukasi untuk bagaimana kita mengklasifikasikan pasien yang terduga terinfeksi virus corona ini. Jadi itu ada kriteria klinis namanya dan faktor risiko mayor. Ya, jadi kriteria klinis itu ada 3 G. Jadi dia demam, kemudian
gejala infeksi saluran napas atas, misalnya batuk pilek, dan yang ketiga adalah infeksi paru-paru atau pneumonia. Jadi apabila ada ketiga kriteria ini ditambah dengan ada riwayat bepergian 14 hari, minimal 14 hari sebelum gejala, maka dia bisa dikatakan dalam pengawasan, ya, dalam pengawasan. Sementara istilah suspek itu tidak ada, ya, dalam pengawasan. Kemudian yang kedua, apabila pasien hanya gejala ringan, misalnya demam, kemudian influenza, tidak ada tanda infeksi paru, ditambah ada riwayat bepergian, maka itu adalah kasus dalam pemantauan. Ya, untuk kenapa dibedakan menjadi dua seperti ini? Jadi yang utama ini hanya dua ini ya sebenarnya yang utama ya. Kalau untuk yang kasus yang sudah confirm itu artinya sudah pemeriksaan laboratorium gitu. Ya. Jadi yang untuk meredakan isu ini kan cuma dua ini aja yang utama gitu. Jadi dalam pengawasan dan dalam pemantauan. Nah, untuk dalam pengawasan memang seharusnya itu dilakukan isolasi rumah sakit dalam pengawasannya sampai terbukti pasien ini tidak negatif ya. Sementara untuk kasus yang positif yang ditangani sampai sembuh ya. Kemudian yang kedua kasus dalam pengawasan. Nah, untuk kasus dalam pengawasan ini dia yang dianjurkan seperti dianjurkan oleh WHO ini sebenarnya. WHO itu adalah isolasi rumah sebenarnya. Ya, jadi isolasi rumah selama 2 minggu. Jadi kira-kira itu pembagian ini klasifikasinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada nggak pada suatu